Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi kita dalam kesempatan ini melanjutkan pembahasan kita tentang apostolic leadership yang akan disampaikan dengan narasumber yang sama, Bapak Pendeta Dr. Diki Derek Ngeleratan THD. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali. Shalom, Pak. Salam, Bu. Puji Tuhan, sehat hari ini Pak ya? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sehat dan hari ini kita akan tetap melanjutkan sampai tuntas ya Pak ya. Ya. Itu tentang apostolic leadership. Untuk itu saya ingin mengajukan pertanyaan sebenarnya kepada Bapak. Silakan. Untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu majelis jemaat, baik itu juga jemaat, supaya kita paham, sungguh-sungguh paham, mengerti tentang apostolic leadership ini. Dan ini akan sangat berpengaruh di tempat pelayanan kita di jemaat, ya Pak ya? Ya. Karena itu menyambung dari materi kita minggu lalu, pertemuan yang lalu, saya mau bertanya Pak, sebenarnya bagaimana penerapan praktis yaitu apostolic leadership ini di dalam jemaat, yaitu secara khususnya peran utusan atau leader itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Memang kita ini seorang leader yang punya dua fungsi. Yang pertama, kita adalah ketua majelis jemaat. Ya, ketua majelis jemaat secara struktural kita berperan mengarahkan majelis dalam kepemimpinan yang kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, kita adalah gembala. Gembala dalam pengertian kita mengarahkan jemaat kepada tujuan yang kita menghendaki gereja ini dibangun. Jadi ini dua fungsi ini itu sebenarnya yang satu itu hanya sifatnya di dalam kepemimpinan para pemimpin gereja. Jadi misalnya terhadap majelis jemaat. Ya. Nah, jadi kita tidak mungkin menggunakan sistem penggembalaan atau sistem gembala. Tapi kita menggunakan sistem organisasi. Misalnya dalam gereja kita memutuskan sesuatu, kita memutuskan berdasarkan pemimpin. Nah, kalau di jemaat, kepemimpinan kita itu bersifat penggembalaan. Jadi oleh karena itu kita akan melayani mereka, jemaat dengan pola-pola sistem penggembalaan. Jadi itu yang penting, yang pertama itu. Baru yang kedua, yang kita lihat dalam jemaat adalah sistem kepemimpinan kita itu harus bersifat flexibility. Flexibility artinya kita tidak melanggar hukum, kita tidak melanggar peraturan, dan kita tidak bertentangan dengan majelis. Tapi justru kita melayani bersama-sama dengan tim, tetap kita dalam pola kepemimpinan yang sifatnya kepemimpinan pastoral. Saya menyebutkan ini yaitu kepemimpinan yang sifatnya membagi-bagikan berkat Allah. Nah, mungkin saudara pernah dengar istilah membagi-bagikan berkat Allah, tapi ini saya mau landaskan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 4, ayat 1 dan ayat 2, saya bacakan aja. Jadi Apolos dan saya hendaknya dipandang sebagai hamba Kristus yang membagi-bagikan berkat Allah dengan jalan mengungkapkan rahasia Allah. Yang paling penting mengenai seorang hamba Allah ialah bahwa ia melakukan perintah Tuannya. Bagaimana hal ini dengan saya? Apakah saya seorang hamba yang baik? Pendapat saudara mengenai hal ini
atau pendapat orang lain, bahkan pendapat saya sendiri pun tidaklah menjadi soal bagi saya. Saya merasa hati saya bersih, tapi itu bukan bukti yang mutlak. Tuhanlah sendiri yang akan memeriksa saya dan menentukan apakah saya seorang hamba yang baik atau bukan. Jadi, dalam kepemimpinan di jemaat, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang melakukan apostolic leadership, dia itu melakukan itu dengan hati. Jadi kita bukan melakukan ini karena kita ditugaskan sebagai pendeta ya. Sebagai pendeta ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan pengembalaan atau kepemimpinan. Tapi kita adalah utusan. Ini yang penting. Pertama, panggilan kita yang datang dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kita diutus oleh sinode. Jadi itu sebabnya kita memegang jabatan ini bukan berarti kita sudah perolehnya dengan sempurna dengan diri sendiri, tapi kita justru jabatan ini diletakkan oleh gereja. Nah, jadi kepemimpinan apostolik itu atau disebut apostolic leadership itu satu kepemimpinan yang lebih banyak apostolik dalam pengertian lebih banyak kepengembalaan daripada kepada kekuatan organisasi. Nah, itu kira-kira seperti itu yang pertama kita lihat itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya lebih melihatnya bahwa ketika bicara tentang apostolic leadership ini, penekanan yang lebih banyaknya itu ke penggembalaan ya Pak ya, ke penggembalaan itu. Nah, dalam sebagai apostolik yang diutus oleh sinode ke jemaat. Bukan apostolik, apostolos. Ya. Sebagai apostolos ya. Sebagai apostolos yang diutus oleh sinode ke dalam jemaat, selain dari penggembalaan, tentunya mungkin ada begitu banyak persoalan-persoalan gitu ya Pak ya, menangani kasus-kasus di tengah jemaat. Nah, bagaimana penerapannya itu di majelis Pak, dalam setiap pengambilan keputusan di tengah-tengah majelis jemaat itu sendiri, peran dari sebagai seorang utusan ini. Ya, kita harus tahu ya bahwa keputusan ini bukan majelis. Bab kita pemerintahan gereja kita ini sebenarnya apostolik. Apostolik artinya kepengutusan. Nah, sehingga pendeta itu dia mempunyai hak istimewa untuk memutuskan. Walaupun di dalam kemajelisan dia rapat, tapi keputusan itu dia yang mengambil keputusan. Pelaksanaannya itu oleh majelis jemaat. Nah, sehingga kita agak berbeda kalau mau lihat ya, kita apostolik lalu ada majelis. Seharusnya memang gereja seperti ini tidak memiliki kemajelisan. Tapi ini suatu keunikan yang dibuat sehingga tetap kepemimpinan itu sesuka, ya artinya bukan hanya sekedar sesuka, tapi itu ada dalam kependetaan. Majelis itu hanya memberi isian apa yang kira-kira Pak yang harus kita lakukan. Tapi untuk memutuskan tidak mungkin lepas dari seorang apostolik. Nah, itu sebabnya pada mulanya waktu yang lalu saya jelaskan kepemimpinan itu apa. Masih ingat ya? Saya jelaskan kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Jadi seorang apostol dia harus dapat dan meyakini majelisnya. Ini dulu.
Baru kita lihat kepemimpinan dalam jemaat ialah di antara, boleh katakanlah di antara jemaat, dia harus jadi sun fokus. Sun fokus dalam pengertian, dia pusat perhatian, dan itu sebabnya dia harus melakukan dengan kehidupan yang berteladan atau meneladani cara kepemimpinannya. Dan meneladani ini sudah mempengaruhi di dalam kepemimpinan yang dia lakukan. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian kalau ada persoalan-persoalan, ya di gereja manapun juga pasti ada banyak persoalan. Cuma tergantung persoalannya tuh unik atau persoalan yang biasa saja. Tapi kayak saya biasanya menghadapi persoalannya. Jadi saya ini semua sudah terlatih dengan problem, dengan persoalan. Makanya saya tidak akan mundur kalau ada persoalan. Saya akan tuntaskan sampai selesai persoalan itu. Nah, jadi kita sebagai kepemimpin apostolik, kita pasti akan menghadapi persoalan. Apakah persoalan itu sebesar setinggi gunung atau sekecil pasir. Tapi kita pasti akan menghadapi persoalan. Dan seorang kepemimpin apostolik itu, dia harus mencari strategi. Dia mencari strategi untuk ya menyelesaikan persoalan atau mengecilkan persoalan. Karena ada persoalan juga yang kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikannya. Betul. Kita juga membutuhkan mengecilkannya. Nah, di situ seorang pemimpin apostolik harus mampu persekutuan dengan Tuhan. Nah, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu mewarnai pola kepemimpinannya. Jadi pola kepemimpinan itu tergantung dari sejauh mana dia dekat atau udah setengah dekat atau jauh dari Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya kalau orang menjalankan kepemimpinan apostolik dalam gereja, tidak mungkin dia tidak pernah ada persekutuan, tidak mungkin tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Pasti akan terjadi persekutuan demi persekutuan, dan itu akan mewarnai setiap langkah yang dia lakukan. Ya itu, Bu. Baik Pak, sudah sangat jelas sekali ya bagaimana peran sebagai utusan itu di tengah majelis jemaat itu sendiri. Kita sudah mendapatkan penjelasan dari beliau dan begini Pak, tidak semua atau belum semua dari anggota majelis jemaat itu memahami sistem ini, sehingga itu juga kadang sepertinya ada persoalan karena mereka belum mengerti sistem kita ini gitu ya. Nah, dengan begitu siapa yang akan menjelaskannya kepada majelis jemaat ini dan bagaimana teknisnya menurut mungkin Bapak bisa sampaikan untuk kepada hamba-hamba Tuhan atau utusan-utusan itu sendiri. Ya, saya bersyukur ya karena kita punya itu istilahnya majelis wilayah ya. Iya. Nah, seharusnya begini, sinode mengumpulkan semua majelis wilayah dan memberi keterangan tentang sistem gereja ini. Sistem gereja ini seperti apa? Ini gereja sistemnya apostolik sinodal. Nah, sinodal kita mengerti karena sinodal itu menghimpunkan semua pendeta dan majelis-majelis jemaat. Nah, jadi kalau sinodal saya kira tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana seorang pendeta menjadi pemimpin secara apostolik. Nah, sekarang dia butuhkan petunjuk. Jadi oleh karena itu dikumpulkan semua majelis wilayah, diterangkan. Nah, diharapkan dari majelis wilayah ini mereka akan di wilayahnya menghimpunkan semua pendeta dan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh majelis sinode. Nah, ini sistem
atau metode yang paling singkat dan ringkas. Jadi ketergantungan majelis wilayah kepada sinode itu dari apa yang sinode sampaikan kepada majelis wilayah. Baru nanti itu diterapkan. Nah, dengan demikian ini kita menjelaskan dulu kepada para pendeta yang terlibat di dalam hal itu, baru pendeta akan jelaskan kepada majelis-majelis jemaatnya. Nah, sehingga tidak ada majelis jemaat yang kemudian di kemudian hari ya mengatakan, oh apa itu apostol sinodal? Saya belum mengerti, saya belum paham. Nah, kalau dia bilang saya belum paham, berarti dia belum baca. Ya, saya mengerti bahwa TDTRT kita ini belum terlalu sempurna. Karena ada hal-hal yang perlu dijelaskan, tidak tertulis atau tertera di dalam TDTRT. Nah, itu sebabnya saya kira itu melaksanakan untuk pemahaman, ini tinggal tergantung dari sinode. Kalau sinodenya melakukan itu dengan dia sebagai seorang yang punya kapasitas, seorang sinode, saya kira nggak ada problem. Tapi kalau kita membiarkan, atau istilah kata bahasa sekarang pembiaran, ya mungkin kita tidak mencapai itu. Kita mencapai itu. Nah itu kira-kira Bu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih, dan ini informasi yang sangat penting bagi kita. Bagaimana menjelaskan kepada belum semua majelis jemaat itu mengerti dan memahami, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengajarkannya atau mensosialisasikannya atau menjelaskannya kepada majelis jemaat. Dan bukan saja majelis jemaat, tentunya juga jemaat memahami hal ini. Ya, terima kasih untuk jawabannya yang sangat memberikan penjelasan dan mencerahkan kita sekali sebagai hamba-hamba Tuhan di GMI. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini fokus kepada apostolos itu sendiri atau utusan itu sendiri. Saya juga mau bertanya dengan Bapak Pendeta Diki, bagaimana sikap seorang apostolos atau utusan dia sebagai leadership itu di tengah-tengah jemaat yang dia gembalakan. Ya, begini, kalau saya sampaikan itu sikap yang paling mendasar, Iya. saya kira kita semua tidak berani jadi pemimpin apostolik. Iya. Bab begini, apostolik itu utusan. Iya. Pertama utusan dari Bapa, Betul. kedua utusan Yesus Kristus, yang ketiga utusan dalam pengurapan Roh Kudus. Nah, lalu kita ambil satu aja, kita diutus oleh sinode. Berarti kepercayaan sinode dalam seluruh kepemimpinan itu di jemaat itu diserahkan kepada kita ini sebagai apostolos. Nah, oleh karena itu sikap paling pertama adalah sikap integrasi. Kalau umpama seorang pendeta, dia harus kita lihat sebagai orang yang dapat dipercayai. Jadi orang yang dipercayakan hal-hal yang rahasia. Tadi di dalam 1 Korintus pasal yang keempat tadi, kita baca dalam ayat 2 dan 3, itu ada satu istilah kata. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu ada satu kata yang muncul, kata rahasia. Mungkin ini kata diambil dari Perjanjian Lama. Sebab Paulus ini seorang Farisi yang selalu mengulaskan tentang gereja di Perjanjian Baru, dia tidak pernah lepas dari Perjanjian Lama. Arti kata, ini kata yang sangat unik. Sebab, mengapa disebut rahasia, diterjemahkan rahasia? Sebab memang kalau ini kata diterjemahkan dari bahasa Yunani, itu diterjemahkan dengan istilah kata
saya ini mesti ingat-ingat dulu nih. Itu seringkali digunakan kata kalau kata Latin itu sakral. Jadi sakral artinya begini, kepemimpinan apostolik atau apostolos, kepemimpinan itu selalu tidak bisa lepas dari hidup yang dapat dipercayai. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi pendeta yang sifatnya apostolik. Itu selalu kalau kita bilang itu hidup yang terposisi di hadapan Tuhan. Artinya kita dipercayakan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus dapat dengan sikap ini melakukan perkara-perkara yang dapat dipercayai oleh jemaat. Kalau jemaat mempercayai kita sebagai pendeta, sebagai seorang apostolos, itu maksudnya. Jadi sehingga kepemimpinan apostol adalah kepemimpinannya sebenarnya mengumbarkan keyakinan kepada jemaat bahwa kami ini adalah pendeta yang menjalankan sikap bukan apostolik ya, apostolos sebagai utusan. Dan memang kita benar-benar adalah utusan Allah. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang Tuhan khususkan. Yang tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3, tapi ini nomor 1. Ya, jadi kepemimpinan ini sifatnya bukan asal memimpin, tapi memimpin dengan keyakinan bahwa kehadiran kita ini meyakinkan jemaat bahwa saya adalah seorang apostol. Ya, seperti Paulus ketika dia melayani di tengah-tengah jemaat yang ada di Makedonia, dia yakinkan jemaat-jemaat Makedonia. Seperti jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Berne, ya, dan beberapa jemaat lagi meyakinkan mereka bahwa saya ini apostolos. Jadi saya ini adalah utusan Kristus di tengah-tengah jemaat. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, bahwa selain dia orang yang dapat dipercaya, dia adalah orang yang kudus. Karena begini ya, kita tidak boleh terjemahkan kudus ini dengan sesuatu yang menyangkut paut hanya dengan gereja. Tetapi pribadi kita itu pun juga membawa pengkudusan dan menampakkan kekudusan Kristus di tengah-tengah jemaat. Jadi seorang pendeta itu kudus berarti bukan berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi hidupnya itu hanya sepenuh kepada Kristus. Ya, itu bukan berarti pendeta tidak boleh nonton ini, ke bioskop ini. Boleh-boleh saja. Tapi dia harus membawa dirinya seorang pendeta. Nah, itu sebabnya di dalam kepemimpinan apostolik itu yang menentukan nomor 2 itu. Tadi kan nomor 1 orang yang dapat integrity. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, hidup selalu benar. Jadi jangan coba-coba seorang pendeta yang menjalankan kepemimpinan apostolik itu tidak dalam garis kebenaran lagi. Sebab nanti apa yang dia khotbahkan itu kan kebenaran yang dia ambil dari Alkitab. Yang dia khotbahkan kepada jemaat. Nah, kalau dia ajarkan itu kepada jemaat, tapi dia sendiri tidak merelevansikan sendiri dengan ajarannya, jemaat mau mempercayai siapa? Sebab dia tampil pun jemaat sudah percaya. Nah, itu dalam kepemimpinan apostolik ya. Dia tampil pun jemaat sudah percaya. Jadi inilah 3 perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang pendeta
yang menjalankan kepemimpinan apostolik. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya mengulangi lagi 3 sikap seorang apostolos di tengah jemaat yang harus dimiliki ya Pak ya. Dari seorang apostolos itu sendiri, integrity, itu integritas dapat dipercaya oleh Tuhan yang mengutus, dan juga sinode juga yang mengutus, dan juga dapat dipercaya juga oleh jemaat. Ya. Kemudian yang kedua itu kudus, menjaga hidup kudus, kemudian juga hidup benar. Jaga hidup benar. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan sebagai apostolos yang diutus oleh Allah Tritunggal dan juga Majelis Sinode, 3 sikap ini perlu dan penting dan harus ada pada kita. Terima kasih banyak Bapak untuk sudah memberikan ini kepada kami semuanya, hamba-hamba Tuhan. Baik Pak, kami sangat diberkati sekali dengan materi yang sangat penting sekali bagi kita, karena inilah sistem dari gereja kita, di mana seorang pendeta itu adalah apostolos, dia seorang pemimpin, dia seorang utusan. Ya, kita bersyukur untuk itu. Terima kasih banyak Pak untuk materinya yang sangat penting bagi kami, dan juga bukan hanya di kalangan para pendeta, majelis, dan juga seluruh jemaat Gereja Misi Injil Indonesia. Nah, untuk itu mungkin ada hal-hal yang mau Bapak sampaikan, baik itu kepada para pendeta, ya memang sebenarnya sudah ada di materi, tetapi mungkin ada yang disampaikan Bapak di luar dari materi, ataupun juga menyimpulkan itu ya apa yang Bapak mau sampaikan kepada para pendeta, majelis, dan juga seluruh jemaat. Ya, selama saya menjalankan kependetaan saya dengan sistem apostolik sinodal ini, saya mengerti bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan sistem kepemimpinan seperti ini. Jadi kita tidak seperti yang lain ya. Nah, kadang-kadang para pendeta itu terbawa emosi, lalu bilang kenapa kita nggak sama dengan gereja yang itu? Kok kita nggak seperti gereja yang ini? Kok ini kayaknya seperti begini? Nah, saya mau katakan buat para pendeta ya, bahwa ikuti saja apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jalankan saja. Itu ada pepatah bahasa Inggris bilang biarlah itu mengalir, mengalir. Nah, kalau waktu dia mengalir itu kita bisa melihat, oh ini mengapa pantasan kita dipercayakan hal seperti ini. Nah, oleh karena kita dipercayakan bukan hanya mengembalakan, tapi kita dipercayakan juga menjalankan misi Tuhan. Misi Tuhan itu adalah hati Bapa. Jadi oleh karena itu, pola kepemimpinan yang seperti ini, apostolik sinodal atau disebut apostolik leadership, itulah pola kepemimpinan yang Tuhan kehendaki dijalankan oleh gereja misi. Nah, kalau kita bukan gereja misi, mungkin saya tidak mempersoalkan ini. Tapi karena kita adalah gereja misi, maka pola kepemimpinan kita adalah menggerakkan jemaat. Tadi kan saya bilang, kepemimpinan itu adalah menggerakkan hati orang. Jadi kita menggerakkan jemaat untuk berpola misi. Sehingga gereja kita yang disebut gereja misi dijalankan oleh pemimpin-pemimpin yang memang hati mereka sudah dipenuhi oleh misi. Sehingga mereka siap untuk melakukan kepemimpinan berdasarkan misi. Jadi kepemimpinan ini bukan sekedar ikutan. Jadi ada gereja lain mimpinya begini, ya kita ikut begini. Tidak. Sejak gereja berdiri, dia sudah punya pola. Nah, pola itulah yang perlu dipertajam, perlu diperkembangkan. Kita yang dipercayakan menjadi pendeta dalam satu gereja, itu bukan sembarangan. Tapi itu kepercayaan penuh supaya kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa gereja ini, gereja yang bermisi. Nah, itu pesan saya. Jangan kita menjadikan gereja kita ini namanya Gereja Misi Injil Indonesia. Kita menjadi gereja yang disebut tuh gereja
Yang disebut gereja, ya gereja. Kita bergereja, kita duduk di sini, kita aktif di sini. Ini tidak cukup. Yang dimaksudkan oleh gereja misi Injil Indonesia adalah bahwa seorang pemimpin, dia pemimpin membawa orang untuk bermisi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Yang sangat memberkati kami dan Bapak Ibu Saudara, secara khususnya untuk para pendeta, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita diutus oleh Allah Tritunggal, kemudian Majelis Sinode, dan itu juga di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Mari kita sungguh-sungguh pahami sistem yang adalah warna khusus gereja kita, Gereja Misi Injil Indonesia ini, dan kita terapkan di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Dan tentunya ini tidak bisa lepas dari jemaat memahami, majelis juga memahami, pendetanya juga memahami, sehingga pelayanan kita juga searah dengan sistem ini. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, salam sehat untuk kita semua, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya.